Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kita boleh sapa-sapa dulu ya. Boleh sekali Kak Oke. Zakia. Teman-teman Gen Z ya, teman. Halo semua teman-teman Gen Z. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara Diksi, yaitu diskusi gender bersama Ikatan. Nah, sebelum kita mulai ke narasumber kita kali ini, kita kedatangan Ketua Umum PKIMM FKIP UHAMKA, yaitu Imawan Angga Saputra. Halo Kak Angga. Halo Kak Zakia. Oke, gimana kabarnya Kak Angga? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Nah, kesibukan Kak Angga selain di organisasi apa nih sekarang Kak Angga? Tentunya sebagai mahasiswa aktif dari pendidikan biologi semester 6. Oke, udah semester 6 ya Kak Angga, masih terus produktif dalam melakukan organisasi. Betul sekali, harus seperti itu sebagai mahasiswa. Luar biasa. Oke, Kak Angga, sebelum kita mulai diskusi kali ini, boleh pengantarnya terlebih dahulu untuk memulai diskusi kali ini. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Siti Zakia atas kesempatan pada sore kali ini. Halo sahabat Genjit, selamat sore. Pada kali ini kita dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengadakan acara diksi, yaitu diskusi gender bersama Ikatan yang dikoordinasikan oleh bidang Imawati. Iya, betul sekali. Dan izin perkenalkan kembali ya Kak Siti Zakia. Boleh, Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dari Pendidikan Biologi semester 6. Alhamdulillah pada periode kali ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FKIP UHAMKA. Pada sore kali ini sedikit membahas terkait kesetaraan gender. Bahwasanya kesetaraan gender pada masa kali ini sangat amat diperbincangkan oleh banyak kalangan, khususnya mahasiswa pun tak terlepas dari mahasiswa, siswa dan juga orang tua pun sangat amat membahas terkait kesetaraan gender ini. Bahwasanya pada kali ini banyak sekali berbagai macam kasus terkait kesetaraan gender, mulai dari pernikahan dini. Bahwasanya pada hari ini Indonesia mengalami penurunan pernikahan. Tetapi angka perceraian usia dini sangat amat naik. Begitu Kak Zakia, ini sangat amat miris dan tentunya kita sebagai mahasiswa harus melek akan kasus seperti itu. Yang keduanya yaitu pelecehan terhadap di kalangan kampus atau di kalangan mahasiswa. Tentunya kita sebagai organisasi mahasiswa terkhusus PKIMM FKIP harus melek terkait kasus yang sangat amat ibaratnya banyak sekali kasus gitu ya Kak Siti Zakia, mulai dari pemerkosaan, pembunuhan dan juga lainnya terkait pelecehan seksual. Nah, hal inilah yang membuat kami selaku PKIMM FKIP UHAMKA mengangkat gitu ya diskusi terkait gender dan juga terkait hal-hal yang memang perlu kita angkat terkait kasus gender khususnya di FKIP UHAMKA ini. Dan yang ketiga tentunya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Tentu ini menjadi faktor juga gitu ya, bahwasanya kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, terkhusus kita selaku mahasiswa ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan dari orang tua, dari lingkungan kita, kerabat orang tua, ini menjadi faktor kita broken home gitu ya, dan ini mempengaruhi kita terhadap perkuliahan dan lainnya. Nah, mungkin hanya itu aja gitu ya, sedikit pengantar dari saya selaku ketua umum. Mungkin nanti kita akan membahas lebih luas lagi mengenai gender oleh pemantik-pemantik kita pada sore kali ini, karena banyak sekali gitu ya. Betul sekali Kak Zakia, luar biasa pemantik kali ini. Mungkin sobat Genjit penasaran nih. Iya, penasaran mungkin nggak begitu banyak yang mau saya sampaikan. Mungkin hanya itu aja untuk sobat Gen Z. Nanti kita lanjut dengan diskusi para pemateri yang luar biasa.
Oke, Mungkin terima itu kasih. saja Kak Jakia, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Kak Angga tentang pemantik dan juga pengantarnya tentunya pada sore kali ini. Oke, boleh Kak Angga untuk Baik. Terima kasih Kak Siti Jakia atas kesempatannya pada sore kali ini. Mungkin itu aja Bi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun, nun wal qalami wa ma yasurun. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Angga. Boleh teman-teman kalau mau komen-komen atau berikan applause untuk Kak. Nah, teman-teman di sini ada 3 pemantik kita nih yang luar biasa. Boleh nih sebelum kita bahas mengenai hal tentang diskusi kita kali ini, kita perkenalan dulu nih. Nah, oke. Dari sebelah kiri saya boleh ada siapa ya Kak? Nama saya Agus Salim itu. Nah, di PKIMM FKIP ini saya alhamdulillah sebagai ketua bidang riset keilmuan PKIMM FKIP UHAM, Kak. Oke, ketua bidang RPK ya teman-teman, Kak Agus. Halo Kak Agus, ya teman-teman boleh sapa-sapa di komen. Halo teman-teman. Oke, yang paling cantik nih di narasumber yang lain boleh nih. Oke, halo teman-teman, sahabat Genzi. Perkenalkan, nama saya Cici Sintia Dewi. Saya alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua bidang Imamati dan saya dari Prodi PG PAUD. Oke, PG PAUD. Nah, satu lagi nih. Oke teman-teman, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Abdullah, biasa dipanggil Vicky. Saya salah satu anggota bidang kader di PKIMM FKIP dan saya dari Prodi Pendidikan Matematika teman-teman. Luar biasa. Terima kasih untuk para narasumber yang telah memperkenalkan diri. Oke, kita langsung saja berdiskusi nih teman-teman. Kayaknya sudah gak sabar lagi nih. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oke. Berbicara tentang gender nih. Apa sih kesetaraan gender? Terus kenapa kita harus menggaungkan kesetaraan gender tersebut? Langsung aja ya, terkait bicara tentang yang namanya kesetaraan gender gitu. Kalau pribadi saya tuh menganggap bahwa kesetaraan gender itu bukan bagaimana kita diperlakukan sama gitu, tapi pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengakses hal tersebut secara sama. Ya, beda ya di situ ya konteksnya ya. Ketika kita misalnya ingin disetarakan, jelas antara perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan pasti ada yang namanya perbedaan gitu. Ya. Nah, di situ kita nggak bisa menggeneralisir bahwa itu harus disamaratakan. Pasti ada yang namanya perbedaan. Nah, makanya di sini adalah konteks kesetaraan adalah bagaimana kita pada akhirnya bisa mengakses hal tersebut secara sama. Jadi Nah. peran di dalam sosialnya gitu Ya, ya. peran dalam konstruktivitas sosialnya itu, nah itu baru kita bisa dipisahkan. Nah, itu saya pikir itu yang dinamakan sebagai sebuah kesetaraan gender. Oke, mungkin dari Kak Vicky nih. Kalau misalkan berbicara kesetaraan gender ya teman-teman, kita juga harus bisa meluruskan dulu ya, kesetaraan gender itu bukan kesetaraan seks teman-teman ya. Bahwasannya kalau seks sendiri itu adalah faktor biologis ya. Iya betul. Seperti misalkan alat kelamin dan juga faktor-faktor lain yang membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Sedangkan gender ini kan suatu label yang mungkin tercipta ya dari kondisi sosial yang akhirnya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, sebuah konstruksi gitu ya. Nah, itu sebuah konstruksi. Jadi itu sebenarnya yang ingin kita perjuangkan. Karena masih banyak banget di luar sana yang menggaungkan kesetaraan gender, tapi juga menggaungkan bahwasannya laki-laki nggak apa-apa loh jadi perempuan. Itu kan suatu hal yang salah sebenarnya. Iya betul. Mantap Itu. sekali dari pria, mungkin maksudnya dari Imawan, Kak Vicky sudah memberikan gambaran terkait mungkin lebih ke perspektif Kak Vicky sebagai seorang pria gitu. Nah, sekarang coba Kak Cici sebagai Imawati menganggap kalau misalkan kesetaraan gender itu kayak gimana sih Kak? Oke, mungkin kalau menurut saya ya lebih ke ingin menjelaskan perbedaan dari seks dan gender dulu gitu ya. Bahwasanya banyak sekali orang yang belum tahu gitu mengenai apa sih perbedaan dari seks dan gender ini gitu. Nah, tadi seks itu betul gitu apa yang dikatakan sama Kak Vicky gitu, bahwasanya suatu sifat biologis kita gitu. Perempuan bisa dimiliki oleh perempuan itu sendiri dan laki-laki hanya bisa dimiliki oleh laki-laki itu sendiri. Misalnya kayak perempuan bisa menyusui, perempuan bisa melahirkan gitu, sedangkan laki-laki tidak bisa. Itu suatu kodrat gitu yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Itu seks dan
gender ini adalah suatu peran gitu ya, bisa disebutkan suatu peran gitu, bahwasanya peran ini tuh bisa dirubah gitu. Misalnya laki-laki yang harus bekerja, perempuan harus di rumah, itu suatu bentuk konstruksi sosial yang sudah melekat, tapi itu sebenarnya masih bisa kita rubah gitu. Nah, disinilah kenapa adanya kesetaraan gender, karena kita mempunyai perempuan ya. Perempuan itu mempunyai hak yang sama gitu. Perempuan bisa juga bekerja gitu. Perempuan mempunyai keahlian masing-masing gitu. Bahwasanya perempuan juga bisa gitu di luar di publik gitu, seperti itu. Oke, mungkin kalau kita ambil benang merahnya, jadi kesetaraan gender itu lebih kayak peran sosial di tengah masyarakat gitu, bukan tentang sama rata ataupun juga wanita dan laki-laki harus 1:1 seperti itu kalau dalam kalkulasi matematikanya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang kesetaraan gender nih ya, pasti timbul adanya kesadaran. Nah, lalu apa sih perbedaan antara kesadaran gender ini sendiri gitu dengan kesetaraan gender? Kakak-kakak sekalian boleh tanggapannya, mungkin dari Kak Cici dulu. Oke, dari saya ya. Sebenarnya gimana ya? Ada kontra gitu, pro kontra mengenai kesetaraan dan keadilan. Sebenarnya kesetaraan dan keadilan itu satu kesatuan gitu. Kenapa kita harus menggaungkan mengenai kesetaraan gender? Kenapa pada saatnya kita juga harus menggaungkan mengenai keadilan gender sendiri? Nah, di dalam kesadaran ini tuh bagaimana kita sebagai generasi Z gitu ya, Gen Z, yang sudah jauh lah gitu ya dari sejarah patriarki, meskipun masih ada gitu ya, tapi kita sekarang melihat gitu para perempuan sudah bisa berperan gitu, tapi banyak perempuan-perempuan yang masih sudah diberi kesempatan tapi dia belum ada kepercayaan dirinya gitu, belum muncul. Nah, disinilah kenapa harus ada kata kesadaran, karena kita sebagai perempuan mempunyai hak yang sama, terus sekarang sudah sudah diberi akses gitu, tapi di sini pun perempuan inilah gitu yang harus disadarkan. Mungkin dari saya itu sih pandangannya. Itu kalau misalkan dari saya ya, kenapa memang kita sebagai Gen Z perlu banget nih buat kita menggaungkan terkait kesadaran gender ya. Karena kita tahu bahwasannya memang kita udah terlepas dari budaya patriarki ya, dan sekarang tuh laki-laki dan perempuan tuh memiliki hak yang sama sebenarnya. Entah itu hak pendidikan, entah itu hak pekerjaan, selama dia terampil, dia punya hak untuk di situ. Karena dari faktor patriarki yang dulu-dulu kita akhirnya seakan-akan perempuan ya udah di rumah aja. Dan akhirnya banyak perempuan yang akhirnya putus sekolah, yang akhirnya cuma fokus belajar nyetrika, belajar masak, yang akhirnya membatasi keterampilan mereka. Padahal kita tahu bahwasannya perempuan itu kan madrasatul ula sebenarnya. Juga perlu untuk belajar bahwasannya kalau perempuan belajar, impact buat bangsa juga besar gitu. Impact buat keluarga juga besar. Jadi itu alasan kenapa perlu banget sebenarnya laki-laki maupun perempuan punya kesadaran tersebut. Gitu. Nah, kalau dari Kak Agus sendiri nih, pandangan terkait peran kesadaran gender di lingkungan masyarakat itu kayak gimana nih Kak Agus? Apakah wanita itu salahkah ketika kita harus selalu belajar masak, misalkan hanya belajar untuk hal domestik saja, atau seperti apa Kak Agus? Oke, baik ya. Ini menarik sih sebenarnya bicara tentang bagaimana antara kesetaraan dan kesadaran sebenarnya. Menyambung gitu dari si Cici dan juga Vicky, saya ingat frasa Latin tuh bunyinya omnium rerum principia parvasum tuh. Jadi dalam perspektif tertentu itu pada akhirnya apa sih? Ada frasa tersebut yang menjelaskan bahwasanya suatu hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil itu. Nah, kesadaran perempuan pada hari ini saya pikir udah semakin melebar gitu kan dibanding dengan kondisi-kondisi di masa lalu. Nah, saya itu pikir itu nggak lepas dari peran media sosial dan juga peran dari lingkungan yang pada akhirnya dia berubah. Nah, pada akhirnya itulah yang saya pikir antara kesetaraan dan kesadaran pada akhirnya mulai nih dua perspektif yang beda tersebut pada akhirnya bisa berjalan bersama. Bagaimana pada akhirnya perempuan itu sekarang ya, walaupun saya harus akuin bahwasannya masyarakat yang sadar itu hanya tersentralisasi di kota-kota. Oh iya betul. Nah, tapi untuk masyarakat desa yang mungkin
akses internetnya susah atau yang masih terkengkang pada adat istiadat itu masih terbelenggu yang pada namanya sistem patriarki. Sehingga apa sih, kesadaran akan gender itu susah. Nah, kita bersyukur ya hidup di tengah kota atau mungkin kita yang hidup dengan akses media sosial yang baik itu. Sehingga kita memiliki kesadaran yang luas akan kesetaraan gender. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang pada akhirnya hidup di lingkungan yang mungkin sistem feodalistiknya masih kuat, sistem patriarkinya masih kuat, sehingga mereka masih terbelenggu pada era itu tadi, apa yang dimaksud dengan ketidakadilan gender. Nah, saya pikir masih di situ. Nah, sehingga apa? Peran lingkungan itu juga mempengaruhi gitu. Kita sadar gitu, kita hidup di Jakarta dengan masyarakat yang heterogen, pada akhirnya kita sadar bahwasanya oh kesetaraan gender itu ada gitu. Tapi coba kita bandingkan dengan masyarakat yang homogen gitu. Masyarakat homogen yang hidup di tengah hutan atau dengan akses pendidikan yang kurang. Nah, itu kita harusnya sebagai mahasiswa bisa masuk tuh kepada mereka gitu, jangan hanya berpusat di kota-kota aja. Nah, saya pikir tuh lingkungan dari kita pada akhirnya menjadi faktor besar ya bagaimana pada akhirnya kesadaran gender itu bisa tercipta di dalam komunal masyarakat. Oke, menarik ya teman-teman. Mungkin dari sini timbul pertanyaan nih, apa sih yang menjadi sebab kesenjangan sosial yang tadi Kak Agus sampaikan ya tentang masyarakat yang heterogen tadi? Mungkin boleh pandangan dari kakak-kakak, apa sih penyebab terbentuknya kesenjangan gender? Kalau misalkan bisa terbentuknya kesenjangan ya, mungkin sebelumnya itu berawal dari, saya bilang mungkin saya itu awalnya mungkin berawal dari faktor-faktor biologis juga yang akhirnya sebenarnya melebar kemana-mana gitu. Kayak misalkan kita tahu bahwasannya fisik laki-laki itu kan jauh lebih kuat ya, yang akhirnya mungkin dari laki-laki lebih cenderung punya kapasitas untuk mencari pekerjaan, untuk mengangkat beban dan segala macam, dan akhirnya merambat ke peran-peran pekerjaan lain gitu. Bahwasanya kan banyak juga ya seperti kerja-kerja kantoran kan sebenarnya nggak perlu lagi menggunakan otot ya, sekarang menggunakan otak, dan perempuan juga punya kapasitas di situ. Kita tahu bahwasanya kapasitas otak laki-laki maupun perempuan itu sama. Yang akhirnya itu tadi, akhirnya terbentuknya patriarki karena mungkin gara-gara perempuan itu cuma mereka melahirkan nih, mereka haid. Akhirnya merembet ke faktor-faktor lain. Yang sebenarnya perempuan punya kapasitas di sana, yang akhirnya terus tumbuh dan juga terus-terusan ada di dunia kita, yang akhirnya merambat dari kepercayaan diri perempuan untuk terus tumbuh, dan juga yang laki-laki yang merasa untuk menindas perempuan bahwasannya perempuan nggak perlu untuk memiliki kapasitas tersebut. Itu yang menjadi menurut saya kenapa bisa akhirnya terbentuknya sebuah tuh ketidaksetaraan gender tersebut ataupun budaya patriarki. Jadi sebetulnya bukan soal kapasitas tapi soal kualitas ya Kak. Iya, Vicky? kualitas. Yang diutamakan, yang dilihat tuh harusnya. Iya. Bukan antara gender, apakah gender pria atau wanita gitu kan. Karena perempuan selama dia punya kompetensi di sana, ya kita tidak boleh menghalangi tersebut, maupun itu di bidang politik, mau itu di bidang ekonomi. Selama dia punya kapasitas, jangan sampai kita berpikir bahwasannya karena dia perempuan ngapain sih dia seperti itu. Kita laki-laki akhirnya kita terdorong, kita ngapain sih masak, kita laki-laki. Kita ngapain sih bersih-bersih rumah. Ini kan harusnya membatasi suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dibatasi sebenarnya. Hal sepele tapi hal tersebut jadi suatu bola yang besar gitu di kemudian hari. Snowball ke depannya. Ya betul. Mungkin dari pandangan Kak Cici ini selaku Imawati. Ya, tadi ya kesenjangan sosial maksudnya kenapa yang tadi disebutkan sama Kak Agus gitu ya, di kota itu lebih aware gitu mengenai kesadaran gendernya daripada yang Homogen. Nah, ya homogen, yang homogen susah gitu kan. Kalau menurut saya sendiri karena saya juga dari kampung gitu ya, merasakan bagaimana melekatnya gitu budaya patriarki di sana, karena di sana itu masih kurang gitu yang tadi adanya media yang memberikan mengenai edukasi tentang kesadaran gender ini gitu, seperti itu. Jadi disinilah gitu peran kita sebagai mahasiswa, apalagi kita kan mahasiswa yang terbuka gitu mengenai kesadaran gender ini, bisa berperan gitu di daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah mungkin dari situ bagus ya, mungkin pandangan tentang antara di kota dan di desa. Nah mungkin dari kakak-kakak ada masukan ya ataupun solusi gitu, hal apa yang sekiranya bisa membuat kesenjangan gender ini bisa menjadi suatu hal yang setara, atau bisa jadi setiap orang tuh sadar bahwa hal sekecil menyepelekan
pekerjaan pun itu adalah suatu yang memang kurang baik untuk kedepannya gitu. Mungkin dari boleh Kang Agus mungkin. Oke, baik ya, terima kasih. Ini menarik ya bicara tentang kesenjangan perempuan atau kita bahasa sederhananya itu disparitas. Nah, bagaimana sih pada akhirnya perempuan itu mengalami disparitas ya, kesenjangan. Nah, ini menarik karena dalam perspektif yang saya baca itu ada yang namanya frasa Latin juga tuh, namanya ibi Socrates ibius. Jadi ibi Socrates ibius adalah bagaimana pada akhirnya kita suatu komunal itu hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya ada hukum di situ. Nah, makanya jangan salah ketika kita hidup dalam perspektif hukum atau masyarakat itu harus ada hukum. Nah, di situ lahir yang namanya frasa baru. Frasa baru itu adalah lex dura semna scripta. Nah, itu pada akhirnya hukum itu seringkali kejam tapi demikianlah yang tertulis. Nah, itu yang menjadi gambaran bahwasanya tuh kenapa perempuan itu seringkali tertindas, karena apa? Karena banyak sekali undang-undang yang mengatur yang pada akhirnya undang-undang tersebut mendiskriminasi perempuan. Nah, itu yang saya baca adalah mengenai konteks tersebut pada akhirnya dalam sejarah peradaban manusia perempuan itu terlalu disubordinasikan. Pasti mengalami subordinasi atau penomorduaan dalam klasemen di masyarakat. Nah, menarik tadi bicara tentang Kazakia bicara tentang pekerjaan. Nah, dalam perspektifnya Yuval Noah Harari dalam bukunya itu judulnya Homo Sapiens di halaman 375 tersebut, saya pernah baca juga, saya masih ingat kutipannya juga. Pada akhirnya kenapa sih perempuan mengalami diskriminasi atau subordinasi? Bermula dari pekerjaan gitu. Dalam masa-masa tersebut, perempuan itu awalnya dalam masa megalitikum itu sama perannya dengan kita gitu. Tetapi setelah kita menetap, nah itu mulai ada yang namanya konstruktivitas. Bagaimana pada akhirnya laki-laki disuruh berburu dan perempuan disuruh memasak hasil buruan. Hanya masalah berburu dan memasak dalam genetik yang lebih panjang atau dalam perjalanan yang lebih panjang itu memisahkan perempuan dan laki-laki akhirnya. Nah, di situ menciptakan yang namanya jurang. Bermula dari hanya memasak dan Dan Jadi berburu. terbentuk Jadi sampai besar gitu Iya. ya, sampai melekat zaman gitu sekarang ya. Iya, Jadi itu melebar kemana-mana. ya, akhirnya melebar kemana-mana. Iya. Menarik itu bicara tentang itu. Hanya bicara tentang antara memasak dan berburu pada akhirnya perempuan itu mengalami subordinasi, mengalami diskriminasi dan yang begitu panjang sampai hari ini kita sadar bahwasanya perempuan masih belum lepas dari yang namanya diskriminasi, subordinasi akan peraturan dan undang-undang. mungkin solusi untuk teman-teman nih kayak gimana Kak? Kalau dari saya pribadi sih, bagaimana sih pada akhirnya perempuan itu bisa sadar atau minimal bisa sadar ya terhadap gender? Pertama adalah maknai dulu itu konsep tentang kesadaran dan juga maknai juga tentang yang namanya kesetaraan. Jangan berarti kita pada akhirnya itu dituntut sama terus. Nah, saya jelaskan tadi pasti ada pembeda kok laki-laki dan perempuan dan itu emang gak bisa disamakan secara kodratiya. Iya. Iya betul. Nah, itu bukan kita berarti menggeneralisir ya, tapi itu pada akhirnya itu menjadi yang namanya fitrah. Nah, akhirnya adalah bagaimana kita sebagai perempuan misalnya ya, bicara tentang intinya kita bisa mengakses yang sama. Bukan berarti ketika perempuan hamil itu dia harus mengurangi pekerjaannya, belum tentu juga, tapi bagaimana sih kita harus lebih inklusif dengan bagaimana memberikan hak yang sama juga terhadap misalnya mereka yang lagi mengandung. Nah, Peranan itu. publik juga. Nah, akhirnya kita perlu adanya peran publik di sini untuk mengkontrol bagaimana perempuan itu bisa mengakses hak yang sama. Karena kita harus ingat kembali bahwasanya kita mungkin ya bicara sebagai perempuan ya, dalam konteks perempuan mungkin ada beberapa hal yang mungkin gak adil di situ. Nah, makanya di sini adalah peran-peran publik ya, khususnya kita ya sebagai mahasiswa harusnya bisa tuh menginfluencer masyarakat untuk ayo kita bersikap adil terhadap perempuan gitu. Bukan berarti kita ingin menyamaratakan perempuan dan laki-laki. Bukan, tapi kita adalah bagaimana memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu saya pikir di situ adalah lingkungan dan peran-peran publik. Nah, itu menjadi poin penting atau solusi yang bisa saya tawarkan ya bagi perempuan pada akhirnya bisa mengalami yang namanya kesetaraan gender di situ. Oke, mungkin dari Kak Vicky dan Kak Cici boleh. Ya, kalau misalkan berbicara dari solusi ya, karena kalau bener banget ya kayak kata Mas Agus bahwasanya dari peran publik, dan saya juga sedikit tambahkan bahwasanya salah satunya itu dari pendidikan, teman-teman. Kadang secara tidak langsung kita tuh sering banget lihat saat kita di kelas ya, mungkin kita SD, kita SMP, guru-guru pun membedakan hal tersebut.
mengkotak-kotakan bahwasannya laki-laki nih yang harusnya ini Seksis ya, terus perempuan kok gak bersih sih. Emang kalau laki-laki boleh gak bersih? Kan hal-hal seperti itu gitu. Ataupun di rumah kita gitu, kita punya kakak perempuan gitu kayak perempuan ya udah kamu cuci baju, coba kamu cuci piring, kamu bantu masak. Laki-laki main di luar gak apa-apa dibiarkan gitu. Padahal kan sebenarnya itu tugas rumah tangga tuh laki-laki maupun perempuan pun perlu untuk bisa gitu. Dari hal-hal sekecil itu di hidup kita itu secara tidak langsung juga berpengaruh hal-hal besar tadi. Bener banget tadi kata Mas Agus, dari mulainya mungkin peradaban dulu yang mungkin hanya mengorganize bahwasannya laki-laki berburu, perempuan memasak, akhirnya merembet ke permasalahan-permasalahan lain sama dalam kehidupan kita gitu. Kita tuh sering tidak sadar bahwasannya pengkotak-kotakan tersebut itu terbentuk di lingkungan kita gitu. Sekolah pun di tingkat sekolah Ya, pun tingkat banyak. sekolah, tingkat rumah. Kayak seakan-akan perempuan nih kalau kotor tuh menjijikan, kalau laki-laki kotor kayak hal yang wajar, dia kan laki-laki. Nah, hal-hal kecil seperti itu loh yang sebenarnya harus kita hindari. Kesadaran kita bahwasannya kita tuh harus memiliki kompetensi-kompetensi yang sama, dan perempuan juga punya hak untuk belajar yang sama, punya hak untuk akses dengan yang sama dengan laki-laki. Mungkin gitu kalau misalkan yang saya tawarkan ya, bahwasannya bener banget perempuan pun juga perlu untuk mengejar karir juga perlu. Karena mendorong bahwasannya perempuan juga punya kompetensi yang sama gitu kalau misalkan dari saya sendiri. Oke, kalau dari saya ya, mungkin saya ingin melihat dulu bahwasanya kita tuh generasi Z gitu, dimana kita sekarang serba mudah gitu ya, teknologi gitu kan, semua bisa diakses. Nah, salah satu solusinya itu ya seperti ini gitu, kita adakan suatu kajian-kajian mengenai pentingnya kesadaran gender ini gitu. Nah, kita sebagai generasi Z bisa lebih aware gitu terhadap teknologi dan bisa melihat gitu bahwasanya kesadaran gender ini sangat penting. Dan tadi Agus berkata gitu, perempuan itu harus sadar gitu mengenai gender, tapi di sini peran laki-laki pun harus gitu, harus kita beri edukasi juga gitu bahwasanya kita harus sama-sama berjuang memperjuangkan tentang kesadaran gender ini. Gitu, Sepakat, betul. Oke. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesadaran gender itu penting ya. Ya. Mungkin boleh rating nih buat untuk kesetaraan gender dari teman-teman, seberapa penting dalam kehidupan kita kesetaraan gender itu dari Kak Agus? Rating harusnya ya, ini dalam masyarakat 1 kita sampai ya. 10 lah. Masyarakat kita ya, Iya. khususnya. Saya kasih rating 6 untuk kesadaran masyarakat kita. Untuk maksudnya seberapa pentingnya? Kalau bisa seberapa penting, saya harus kasih rating 10. 10. Kak Ya, Vicky. kalau saya 10 dari 10 tentunya. Kalau Ya, apalagi saya kalau ada 100 saya. Betul, 100 dari 10 ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk para narasumber kita kali ini. Oke, berhubung waktu yang bisa memisahkan kita ya teman-teman. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin di kesempatan yang lain. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton pada kesempatan kali ini. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk para narasumber kita kali ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.